Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Komisi Wanita Hadasa yang dikasih Tuhan. Mungkin berada di rumah bersama suami, anak-anak. Baik, saat ini kita datang pada Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Haleluya. Saat ini kita datang pada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Tuhan. Di dalam segala keadaan kita, situasi seperti ini, dalam segala suka dan duka, mari kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Ada pujian dari dasar hati kita pergi dalam mengucap syukur. Kita mau katakan, Tuhan, ku cinta Kau. Haleluya. Teman-teman, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah Komisi Wanita Hadasa. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami melalui online, kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami. Melalui ibadah ini, kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berserah kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Kembali saat ini kita datang pada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita memuji Tuhan. Kita selalu bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak usah takut, kita usah bimbang, tidak usah khawatir akan hidup ini. Yesus, Dia yang Shaddai, yang selalu menolong kita. Haleluya. Kita puja ini, tak usah takut, karena Allah yang menjaga kita. Haleluya. Tak usah takut, Allah
diberkati oleh renungan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dalam pujian ini. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus. Haleluya. Karena pujian ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa hanya Yesus jawab dari segala pergumulan kita. Haleluya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari diawali dengan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Hanya Dialah sumber jawaban kita. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Haleluya. Shalom. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita tundukkan kepala.
Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan urapi kami. Setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berikan kekuatan, pengertian. Kami dapat menyimpan dalam hati kami masing-masing, bahkan dapat melakukan dari hari ke hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara bersama-sama dengan saya tersenyum terlebih dahulu. Karena kita mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi setiap kita. Itu Alkitab katakan, itu firman Tuhan katakan. Oke, saat ini kita akan membuka dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ibu-ibu hadasa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pagi hari ini, untuk saat-saat ini Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi setiap kita tanpa terkecuali. Kita semua mengalami zaman-zaman, mulai dari zaman masih belum pakai listrik, udah pakai listrik pada saat ini. Bahkan teknologi kita mengalami semua. Kalau saya masih kecil dulu, saya masih mengalami bagaimana memakai lampu Petromax yang masih dipompa-pompa, pakai lampu teplok. Sekarang di mana-mana sudah ada listrik sampai ke pedesaan. Sama seperti dulu telepon. Kita telepon pakai telepon umum, aduh senangnya minta ampun. Saya percaya tidak semua kita di sini mempunyai telepon, apalagi namanya di daerah. Yang punya telepon hanya di kota-kota. Itu pun sangat-sangat terbatas. Untuk saat-saat ini teknologi sangat luar biasa. Di mana-mana orang bisa pegang handphone, di mana-mana orang bisa memiliki. Sekarang ini coba Bapak Ibu bayangkan, mulai dari kalangan teratas sampai kalangan terendah, semua bisa memakai yang namanya alat handphone tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwa bagi kita semua, bahwa zaman-zaman ini adalah sudah zaman-zaman akhir. Karena kita mengatakan di zaman-zaman akhir ini juga pengetahuan akan semakin bertambah. Alkitab katakan untuk kita pada saat ini, kemudian pada hari ini akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Berarti yang tua, yang muda, anak dewasa, remaja sampai anak kecil, Tuhan urapi. Kalau kita mengikuti zaman ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, pengkhotbah juga anak kecil ada. Itu kenapa? Itu adalah satu pengurapan. Nah, bagi kita di akhir zaman ini, terutama buat ibu-ibu, kita tidak ada alasan buat kita katakan bahwa kita sudah tua, sudah tidak berdaya. Pengurapan ada pada saudara, pengurapan ada pada saya. Saat ini kita harus maju. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kuasa yang Tuhan percaya bagi kita untuk memberitakan Injil. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di kitab Yoel mengatakan, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi semua manusia. Pengurapan itu tercurah bagi saudara dan saya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun bagi saudara dan saya, maka kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Sudah waktunya kita memang harus saksi mulai dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Tapi mau saya pesankan kepada ibu-ibu, mungkin pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan, mungkin orang-orang yang terdekat. Mungkin suami, ataukah anak-anak, mantu, cucu. Mulai dari sekarang, kita sudah harus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Beberapa waktu lalu saya mendapat satu video, bagaimana video ini membuat saya juga sampai heran dan membuat saya tuh mengagumi bagaimana Alkitab itu menyatakan di akhir zaman itu benar-benar tepat apa nubuatan-nubuatan di masa lalu.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan, dia menyerukan bahwa umat Israel untuk ke depan ini, waktu dekat ini, mereka harus memakai yang namanya chip yang ditaruh di tangan atau di dahi. Dan beberapa waktu lalu, Amerika sudah mengumandangkan, berkampanye bagaimana seluruh Amerika memakai chip tersebut. Bahkan mereka juga menawarkan ke seluruh dunia untuk menawarkan chip. Saya tidak mengatakan bahwa itu antikristus, tetapi Alkitab katakan setiap orang yang tidak memakai tanda pada dahi dan tangan suatu saat kelak tidak akan dapat membeli dan tidak akan bisa menjual. Artinya apa? Kita harus waspada dalam hal ini. Alkitab sudah memberikan warning bagi kita, peringatan bagi kita. Kita harus penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ini waktunya di akhir, penghujung dari akhir zaman ini, kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Ada satu namanya pengangkatan. Kalau saudara, sudah waktunya, Tuhan akan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang inilah yang akan mendapat bagian dalam masa pengangkatan. Kita kembali ke ayat firman Tuhan di dalam Yoel 2 mengatakan, pada hari-hari terakhir, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi kita semua. Kita bersiap, dan kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Bila firman Tuhan yang sederhana ini, firman Tuhan yang singkat ini akan menjadi berkat bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menyimpan dalam hati kita masing-masing, bahkan melakukannya dari hari ke sehari. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pencurahan roh-Mu di akhir zaman ini, Bapa. Engkau mencurahkan roh-Mu Tuhan bagi semua orang tanpa terkecuali. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberikan urapan bagi kami. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi saksi. Pakai setiap kami Tuhan melalui perkataan kami Tuhan, senantiasa untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Bapa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi setiap orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan memberkati para tim medis Bapa, para medis Bapa. Berikan juga penjagaan bagi hamba-hamba ini Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu juga Tuhan akan menjamah setiap bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami serahkan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan setiap staf-stafnya Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Indonesia bangkit, biarlah Indonesia Tuhan terlepas dari COVID ini dalam nama Yesus. Memberkati gereja kami Tuhan, GKRI di Diaspora Cinere, sebagai gembala jemaat Tuhan, Bapak Pendeta Pak Aradodo Telambanua. Memberkati hamba-Mu di dalam penggembalaan, jemaat juga diberkati oleh Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami telah menaikkan doa syafaat kami, firman telah disampaikan. Terima kasih, sempurnakan kami dalam kasih-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Bapa. Biarlah tangan-Mu sendiri Tuhan akan menumpangkan tangan di atas kepala kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari ke sehari, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Lumbung makanan-Mu akan penuh seumur hidup-Mu. Tuhan mengangkat engkau dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Tuhan yang setiap yang dikerjakan tangan-Mu berhasil, dan disertanya setiap langkah hidup-Mu dengan sempurna. Disembuhkannya sakit-Mu dan memberi-Mu umur yang panjang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan nama Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Ibadah kita selesai, terpujilah nama Tuhan.